Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali bertemu dalam mata pelajaran Sejarah Peminatan kelas 10 IPS semester 1. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Namun sebelum melanjutkan pada materi ini, saya ingatkan lagi bagi yang belum mengumpulkan tugas pada minggu lalu, silahkan segera dikumpulkan melalui link ini sebelum link pengumpulan tertutup. Oke, mari kita lanjut lagi materi terkait dengan konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Mengapa sih kita belajar sejarah kok juga membahas perubahan dan keberlanjutan? Nah, hal ini karena dalam mempelajari peristiwa sejarah akan selalu berkaitan dengan waktu yang terus bergerak dari masa sebelumnya ke masa berikutnya, serta melahirkan peristiwa baru yang saling berkaitan, sehingga perjalanan sejarah tidak akan berhenti. Selama itulah, perubahan dan keberlanjutan akan terus terjadi, sehingga setiap peristiwa sejarah tidak akan terpisah dengan peristiwa sejarah lainnya. Oleh karena itu, dengan mempelajari konsep perubahan dan keberlanjutan, kita juga mempelajari konsep dasar yang ada pada sejarah. Perubahan merupakan ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lain dari waktu ke waktu. Namun, tidak semua perubahan masuk dalam kategori sejarah. Hanya perubahan yang memiliki arti penting bagi kehidupan manusialah yang termasuk dalam kategori sejarah. Contohnya, seperti perubahan yang terjadi dari masa Hindu-Buddha ke masa Islam, yang tentunya berpengaruh sangat besar bagi kehidupan masyarakat kala itu. Dari perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, pasti akan terus berlanjut dan mengalami perkembangan dari masa ke masa. Keberlanjutan merupakan perwujudan dari suatu proses perkembangan aspek kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Ada dua faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan dalam masyarakat, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri, yaitu 1. Perubahan penduduk. Bertambah dan berkurangnya penduduk dapat mempengaruhi terjadinya perubahan dalam masyarakat, baik kelahiran, kematian, transmigrasi, maupun urbanisasi akan berakibat pada terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat, seperti munculnya profesi baru dan kelas sosial. 2. Penemuan-penemuan baru. Berbagai penemuan baru yang diciptakan manusia dapat membantu dan memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan manusia, sehingga dengan adanya penemuan baru dapat merubah kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Penemuan baru dapat dibedakan menjadi dua, yaitu discovery yang masih berupa ide baru dan invention yang merupakan penemuan unsur kebudayaan baru yang sudah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. 3. Konflik dalam masyarakat. Suatu konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat memecah ikatan sosial yang ada dalam masyarakat. Akibatnya, muncul suatu keadaan yang berbeda dengan keadaan sebelum terjadi konflik, sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat. 4. Revolusi dalam masyarakat. Revolusi yang terjadi dalam masyarakat akan diikuti oleh berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat, mulai dari pemerintahan, lembaga keluarga, sistem sosial, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar masyarakat, yang meliputi 1. Perubahan lingkungan fisik. Terjadinya bencana alam seperti gempa, banjir, gunung meletus, tsunami, dan lain-lain memungkinkan masyarakat meninggalkan daerahnya, ataupun menyusun ulang lembaga-lembaga masyarakat. Dengan demikian, masyarakat terdampak bencana akan mengalami perubahan. 2. Pengaruh kebudayaan asing. Adanya kebudayaan asing yang masuk akan mempengaruhi kebudayaan asli masyarakat, sehingga akan menghasilkan akulturasi, yaitu perpaduan dua kebudayaan yang berbeda menjadi kebudayaan baru, tanpa meninggalkan kebudayaan aslinya. Selain faktor pendorong yang mengakibatkan terjadinya suatu perubahan, juga terdapat faktor yang menghambat terjadinya perubahan dalam masyarakat, yaitu 1. Kurang berhubungan dengan masyarakat lain. Dalam hal ini, adalah masyarakat terasing atau wilayah terpencil, sehingga mereka tidak mengetahui perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Hal ini bisa disebabkan karena masyarakat berada di wilayah terpencil atau sengaja mengasingkan diri, sehingga iptek kurang berkembang. Akibatnya, penemuan-penemuan baru sangat minim. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. Sikap yang mengagungkan tradisi lama serta menganggap tradisi tidak dapat diubah akan menghambat jalannya perubahan dalam masyarakat. 4. Prasangka pada hal-hal baru. Rasa curiga terhadap hal-hal baru yang ditemui sehingga sulit untuk menerimanya dapat menjadi faktor penghambat perubahan dalam masyarakat. 5. Adat istiadat.
Suatu kebiasaan yang tertanam kuat dalam masyarakat, yang kemudian tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan masyarakat, akan mengakibatkan masyarakat semakin tertinggal. Itulah faktor pendorong dan penghambat terjadinya suatu perubahan dalam masyarakat. Pada dasarnya, kehidupan manusia ini tidak bisa lepas dari perubahan yang akan terus berlanjut. Oleh karena itu, konsep perubahan dan keberlanjutan telah menjadi bagian dari ilmu sejarah. Hal ini karena, pada hakikatnya, sejarah pasti akan menunjukkan suatu perubahan yang terus berlanjut, dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sehingga, dengan adanya perubahan yang terus berlanjut ini, manusia akan semakin bijak dan dewasa dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.